Shalom. Selamat pagi adik-adik semua di rumah. Apa kabarnya? Tentu luar biasa ya. Untuk kita semua sehat-sehat. Nah, pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelum ada ibadah, siapkan Alkitab dan uang persembahannya ya. Nah, adik-adik, kita undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan senang-senang memuji Tuhan. Yang di atas tangannya ditinggal. Besar
Shalom anak-anakku. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Om Robi pada program acara Ibadah Anak Sekolah Minggu Gereja GKI Haleluya Bontang pada hari ini, hari Minggu. Wow, senang sekali lihat kalian sudah cantik, sudah ganteng, dan siap untuk belajar firman Tuhan bersama Om Robi pada pagi ini. Anakku yang terkasih, hari ini ada secara khusus Om Robi mau bagikan satu firman Tuhan yang bertema berubah menjadi baik. Artinya apa? Sebelumnya nggak baik, oleh karena perintah Tuhan, oleh karena taat kepada firman Tuhan, dia bisa berubah menjadi baik. Firman Tuhan ini Om Robi ambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Anakku, mungkin masih ingat dulu cerita Yunus pernah juga diutus Tuhan ke kota Niniwe. Tapi dia nggak mau, dia ke Tarsis. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia dimakan ikan. Nah, kali ini dia menurut semua perintah Tuhan. Tuhan perintahkan dia untuk pergi lagi kembali ke kota Niniwe untuk memberitakan satu perintah Tuhan yang harus disampaikan ke masyarakat atau penduduk kota Niniwe. Baik anak-anakku yang baik, yang gagah perkasa, kalian akan dengar cerita Alkitab ini. Dan setelah cerita Alkitab ini, ada 3 hal yang bisa kita pelajari bersama, dan itu sangat berguna dan bermanfaat untuk kalian ikuti, kalian teladani. Baik, dengarkan dan simak baik-baik cerita Alkitab dari video ini. Cerita tentang Alkitab, orang Niniwe yang bertobat. Setelah keluar dari perut ikan, sekali lagi Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Niniwe. Sekarang dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, ia pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. Sudah sepanjang hari, Yunus berjalan kaki memasuki kota itu. Sekarang, Yunus sudah berada di tengah kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang belum mengenal Tuhan. 40 hari lagi, kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus itu membuat orang Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa. Lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya ia memakai baju dari karung. Sambil duduk di atas abu, dengan sungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Orang-orang di Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah.
Yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat orang-orang Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena mereka sungguh-sungguh mau berubah dari orang jahat menjadi orang yang baik, maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, sudah nonton video tentang Yunus di kota Niniwe ya? Baik, seperti pembukaan tadi Om Robi bilang, ada 3 hal yang akan Om Robi bagikan kepada kalian sebagai intisari ataupun pelajaran yang bisa kalian simak dan kalian ikuti dari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Hal yang pertama, penduduk kota Niniwe setelah mereka mendengar khotbah dari Yunus bahwa 40 hari lagi kota itu akan dimusnahkan Tuhan, 40 hari lagi. Mereka ketakutan ya. Sehingga mereka merubah kelakuan mereka. Yang tadinya mereka jahat, yang tadinya mereka suka menyakiti orang lain, mereka berbuat seolah-olah tidak ada firman Tuhan, seolah tidak ada Tuhan. Apa yang mereka mau lakukan, mereka lakukan. Dan mereka sadar kalau ini terus mereka lakukan, mereka akan dimusnahkan. Akhirnya mereka merubah kelakuan mereka. Mereka berdoa, anak-anakku, dan berpuasa. Ya, mereka mohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong jauhkan malapetaka ini dari kota Niniwe. Bahkan raja mereka pun ikut dalam doa ini. Raja meninggalkan istananya, dia meninggalkan jubahnya dan mahkotanya, dia berpuasa dan dia dikatakan dia mengikuti bersama rakyatnya berpuasa. Mereka melakukan ini dengan sungguh-sungguh karena mereka takut akan firman Tuhan yang baru saja dikatakan oleh Yunus. Anakku, jadi hal yang pertama adalah pada saat kita tahu kita tidak berbuat baik, kita melanggar firman Tuhan, masih ada satu kesempatan, yaitu kita bertobat. Kita merubah semua kelakuan itu dan kita mengikuti firman Tuhan. Supaya apa? Ya betul, supaya kita tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Kita tidak menjadi bagian yang tidak menerima kerajaan Allah. Kemudian pelajaran kedua, Yunus memberitakan firman Tuhan. Kali ini dia taat kepada firman Tuhan. Yang pertama kita pernah dengar Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe ya. Nah, karena dia taat kepada firman Tuhan, oleh karena Tuhan memberikan kepercayaan besar kepada Yunus untuk sekali lagi memberitakan perintahnya ke masyarakat dan kota Niniwe. Apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita menurut firman Tuhan, kalau kita senantiasa taat kepada perintahnya, maka Tuhan akan memakai kita. Bagaimana Tuhan memakai kita? Ya, kita menjadi orang-orang yang perkasa, orang-orang yang mulia. Perkataan kita didengar oleh banyak orang. Ini yang penting ya anak-anakku. Jadi perkataan kita ada kuasanya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, yang ketiga adalah Tuhan bisa membatalkan keinginannya untuk memusnahkan kota Niniwe karena dia melihat, oh, umatku di Niniwe sekarang sudah bertobat, sudah tidak jahat lagi, sekarang sudah menurut firmanku. Menyesalah aku akan memusnahkan kota ini. Akhirnya Tuhan membatalkan untuk pemusnahan kota Niniwe. Nah, untuk kita sekarang apa artinya? Artinya kalau kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, maka semua kesalahan kita yang harusnya dihukum oleh Tuhan
tidak dihukum atau dibatalkan. Wow, sukacita ya, yang harusnya kita terbuang, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terus 3 pelajaran ini bagaimana ya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Gampang ya anak-anakku. Yang pertama, senantiasa mengikuti apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Apa itu? Pertama, kita harus rajin berdoa. Kemudian kita juga harus rajin untuk mendengar firman Tuhan. Pagi ini kalian sudah melakukan hal itu ya. Kalian ikut bersama-sama dengan Om Robi, kalian mendengar firman Tuhan, dan kalian bisa menikmati firman dengan sukacita. Jadi mudah saja ya. Oleh karena itu, minggu-minggu yang akan datang, jangan lalai, ikuti terus ibadah anak sekolah minggu dengan sukacita. Kemudian yang kedua, apa itu dikatakan? Kalian apabila memiliki satu permasalahan atau kesalahan, cepat-cepat bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kalian, ya. Jadi jangan kalau sudah berbuat salah diam saja, gengsi dong mau minta ampun. Nah, demikian juga dengan kalian kalau berbuat salah kepada orang lain, kepada orang tua, terutama ini ya, kepada bapak mama kalau yang suka melawan, cepat-cepat datang, "Ma, minta ampun ya, Pa, minta ampun ya, saya sudah bersalah." Pasti mama dan papa memberi pengampunan kepada kalian. Dan yang ketiga apa? Pada saat kalian diberi kuasa oleh Tuhan, maka perkataan kalian itu berkuasa. Jadi hati-hati anak-anakku, perkataan itu berkuasa. Jadi jangan berkata-kata yang jelek-jelek ya. Jangan berkata yang buruk, karena perkataan kita ada kuasanya loh. Jadi mulai sekarang, mulai hari ini, hilangkan kata-kata jelek atau kata-kata buruk yang biasa mungkin kalian lakukan dalam kehidupan atau pergaulan sehari-hari. Nah, anak-anakku, 3 hal ini merupakan pelajaran penting bagi kalian untuk menjadi anak yang baik. Mungkin sebelumnya kalian lupa akan ajaran-ajaran atau perintah Tuhan, tetapi hari ini kalian bertobat, kalian kembali lagi mengikuti firman Tuhan, mengikuti perintah orang tua, menghindari perkataan-perkataan buruk. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak marah kepada kita. Tuhan memberikan satu jaminan, Dia senang dengan orang-orang ataupun anak-anak yang mengikuti firman Tuhan. Anak-anakku, demikian inti dari pemberitaan firman Tuhan, cerita dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Om Robi senang sekali bisa berjumpa dengan kalian, dan tentunya minggu depan akan berjumpa lagi. Baik, Om Robi akhiri dengan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, terima kasih kalau firman Tuhan boleh dibentangkan pada hari Minggu ini. Hamba yakin dan percaya anak-anak mampu untuk mendengarnya dan melakukannya. Tolong mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anakku, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang, tentu dengan cerita atau firman Tuhan yang lain yang lebih hebat lagi, yang membuat anak-anak menjadi lebih kuat. Shalom. Kita mau mengakhiri ibadah kita, maka undang hadirin yang di rumah bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan sudah tidak tidur. Di surga kau ada.